Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi ajar daripada mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Namun sebelum kita berlanjut kepada pembahasan yang lebih jauh, alangkah lebih baiknya bahwa kita akan membahas bab pertama dari buku tersebut, di mana yang bab pertama ini akan membahas tentang akidah Islam. Ada peta konsep yang sudah disediakan dalam video pembelajaran kali ini. Peta konsep akidah Islam yang pertama akan membahas tentang pengertian daripada akidah Islam. Yang kedua akan membahas tentang dasar-dasar hukum daripada akidah Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan setelah mempelajari akidah Islam. Kemudian yang keempat, manfaat mempelajari akidah Islam. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian akidah Islam. Ada dua pengertian yang dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama tentang akidah Islam menurut bahasa. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, kata sifat daripada aqada yaqidu aqdan, di mana artinya itu mempunyai arti ikatan yang kuat. Untuk istilah, akidah itu adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Keyakinan-keyakinan tersebut mantap dan dibenarkan oleh hati sehingga bisa mendatangkan ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Baik, setelah pengertian akidah Islam, kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum akidah Islam. Sumber daripada hukum akidah Islam. Apa sih sumber-sumber daripada hukum akidah Islam? Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu tersebut berupa firman Allah yang dikumpulkan sehingga membentuk sebuah kitab yang dinamakan kitab Al-Quran. Kemudian dasar-dasar hukum akidah Islam setelah Al-Quran yaitu Al-Hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala ucapan atau sabda, perbuatan dan takrir atau sikap diam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, kemudian segala sesuatu perbuatan beliau, perilaku beliau, dan sikap diam daripada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut
dinamakan hadis. Juga fungsi daripada hadis ini menjelaskan tentang Al-Quran, ditafsirkan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sehingga Al-Quran itu tidak mempunyai makna yang luas. Ada penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi yang menjelaskan tentang firman yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan membahas tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Apa sih tujuan setelah kita mengetahui atau mempelajari akidah Islam? Yaitu yang pertama untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan yang salah, sehingga dapat membedakan, sehingga hidupnya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas kehidupan itu perlu untuk mengontrol, untuk mengetahui antara perkara hak dan perkara yang batil, antara perkara yang benar dan yang salah, sehingga dari pembedaan tersebut kita bisa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar. Hanya menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Kehidupan yang sesat ini akan membawa manusia, menjerumuskan manusia kepada jurang kesesatan dan jauh daripada pertolongan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan petunjuk hidup yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan mempelajari akidah Islam untuk menghindarkan kita dari pengaruh kehidupan yang sesat dan menjauh daripada petunjuk hidup yang benar, agar kita bisa mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita akan mempelajari manfaat setelah mengetahui mempelajari akidah Islam. Apa sih manfaat mempelajari akidah Islam? Yaitu dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, termasuk kita sendiri. Kita semua bagian daripada alam semesta. Bumi seluruh isinya, planet dan sebagainya, itu termasuk daripada alam semesta. Kemudian selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa kerusakan dan kehidupan yang jauh dari kebenaran. Pengaruh kepercayaan lain itu pengaruh yang sesat, pengaruh yang tidak sesuai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selamat dari pengaruh-pengaruh lain yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam. Apa saja perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam? Yaitu melaksanakan solat 5 waktu dan beramal soleh. Solat 5 waktu dimulai dari duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dan melaksanakan ataupun berperilaku baik, berperilaku soleh, dan tidak hanya solat wajib tersebut, solat sunnah juga, seperti solat sunnah qobliyah, ba'diyah, dan solat sunnah yang lain dilaksanakan dengan sepenuh hati dan beramal baik. Kemudian selalu meningkatkan amal soleh, tidak selalu di situ, tidak selalu stagnan. Dia selalu mempunyai keinginan untuk terus meningkatkan perilaku-perilaku baik, meningkatkan daripada amal soleh orang tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada hal lain
selain Allah, karena Allah lah yang mampu menolong kita semua. Selanjutnya yaitu menghindarkan diri daripada kemusyrikan. Tidak ada segala sesuatu yang menyamai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Hanya Allah lah yang wajib dimintai pertolongan. Kemudian ini saja yang dapat kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menjadi amal soleh yang baik, meningkatkan perilaku-perilaku kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.